Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu meyakini bahwa ibu dan anak, apalagi perempuan, dua-duanya memiliki hati yang sama. Dan saya selalu meyakini bahwa pada akhirnya hati yang suci akan kembali bersatu dengan kesucian. Assalamualaikum, kali ini saya bareng dengan Pak Deddy Mulyadi atau biasa Kang Deddy Mulyadi. Ini kami semobil rencana mau perjalanan ke Demak, masih mengurus tentang kasus yang memprihatinkan ya Pak. Ya, prihatin banget. Menyayat hati. Ada anak yang melaporkan orang tuanya, ibunya sempat ditahan. Ini sudah viral. Apapun masalahnya, ya, tetap anak dan ibu tidak boleh berselisih di peradilan. Ini rencana kita apa, Kang? Sekarang saya akan menemui pengacara, menemui ibunya, ibu S ya. Kemudian nanti lokasinya di salah satu hotel dekat kantor Kejaksaan Negeri. Kemudian nanti kita di situ berdiskusi, Pak. Berdiskusi apa sih yang harus kita lakukan? Karena kan sudah ada pelimpahan atau V21 kan? Iya. Yeah. Nah, pelimpahan V21 barangkali nanti kita berharap gitu kan, kalau sudah ada pelimpahan tidak ada penahanan di Kejaksaan Negeri. Yeah. Secara formal prosedural hukum barangkali juga saya akan menempuh itu, ikut memberikan jaminan bahwa ibunya tidak akan melarikan diri, tidak akan menggunakan barang bukti. Tidak perlu ada. Tapi kita semua kan berharap ini tidak sampai nanti dilimpahin ke pengadilan ya, Kang? Iya, kita berharap gitu kan. Karena di sini dulu agar tidak ada penahanan. Kalau pada waktu tidak ada penahanan kan kita masih punya proses, punya waktu untuk saling bertemu dengan pelapor, dengan anaknya gitu kan. Ya bila perlu dengan mantan, ya kan. Kalau dari sisi status suami mantan, tapi dari sisi ayahnya anak-anak kan nggak ada mantan, nggak ada bekas. Ini siapa? Oh, iya, yang kemarin itu ya. Oh, kemarin dari Gundul. Nggak boleh sedih, nangis, ini nanti akan selesai. Nah, Yugo jenengan akan memberikan kejutan, dan alhamdulillah ternyata Yugo jenengan ini mendapat sesuatu yang luar biasa, termasuk dari Kang Deddy, nanti disampaikan di sana. Ya. Jadi gini loh, atiullah wa atiur rasul, aniskurli wali walidayya. Ini tak sampaikan ke Agesti, Bapak. Apa itu Agesti? Atiullah wa atiur rasul, aniskurli wali walidayya. Kamu taat sama Allah, tapi kamu nggak taat sama orang tua, maka amalmu nggak diterima dong. Gitu. Tapi kamu taat sama orang tua, nggak taat sama Allah untuk mencari kebenaran, amalmu juga tidak diterima. Bu Sumiatun, saya percaya kok jenengan akan menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, menjadi orang yang kullu bani adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Anda pasti punya dosa, dan sebaik-baik orang punya dosa kesalahan bertobat kepada Allah. Agesti juga nanti bertobat, kita semua bertobat. Ini menjadi pelajaran kan gitu kan? Amin, insyaallah. Monggo Kang Deddy, orang tua kita ini. Ya, jadi Bu, waktu saya pulang dari sini, saya mendapat telepon, asalnya nggak diangkat karena nomornya nggak kenal. Iya. Mas Didi, ini saya udah nggak usah disebutin, nanti panjang, disangkanya ada urusan dengan politik lagi ya. Oke, saya bilang gimana? Ini saya dampingi Agesti itu sedih, ya kan? Ya menderita. Betul. Kenapa? Karena dibully oleh berita. Yang dalam pemahamannya kok di framing
menjadi saya yang salah dalam pemahaman anak ya. Oh saya menjadi pihak yang salah gitu. Sehingga dia nggak bisa kuliah, murung dalam setiap hari. Nah kemudian saya juga tadinya mau ketemu, saya bilang janjian. Tadinya mau ketemu di tempat saya di rumah, saya sudah janjian. Tapi karena sudah didampingi oleh kiai besar saya gitu loh. Saya nggak usah, biar saya dampingin ibu aja gitu loh. Mudah-mudahan nggak ada yang cemburu saya dampingin ibu. Nah kemudian usah takut urusan kuliah segala macam. Kalau ibu dengan Agesti sudah bisa saling memaafkan, bisa hidup kembali bersama, udahlah nggak usah mikirin apa. Saya masih punya kemampuan untuk membiayai dia. Amin. Terus aja. Ya mudah-mudahan ini adalah hikmah. Saya tidak ada peristiwa ya, tidak ada hikmah. Peristiwa ini justru magnet untuk membawa saya ke sini. Magnet membawa saya. Ada kiai saya ini tokoh yang begitu pemberani hari ini. Insyaallah. Dan dia sudah lama tahu saya dan saya juga tahu beliau. Dan ketemu pengacara yang ikhlas. Insyaallah. Orang baik itu akan bersatu pada tempat yang baik. Alhamdulillah. Makasih banyak ini. Monggo pengacaranya. Ya iya. Dari kemarin waktu wawancara sama Kumparan pun itu sudah minta maaf. Sudah sangat minta maaf dan memang ini mohon untuk bisa segera selesai. Kejaksaan belum bisa hari ini selesai. Ya kita semoga kita mudah-mudahan. Mari hari ini kemarin kita susah bersama. Nanti jam 10 kita harus bahagia bersama. Oke, sampean peluk Agesti juga begitu. Iya, ya, dipeluk. Ya, terima kasih ya dukungan semua. Saya bisa ketemu nih. Awalnya saya waktu telepon ini siapa telepon saya? Gak kenal begitu. Ternyata bukan hanya orang yang mengadvokasi setiap kesusahan orang, tetapi yang membuat bahagia karena dia produk sambal juga. Ayo sambal apa? Nanti sambal bidadari nanti kita bagikan lah. Saya hari ini jadi hari ini nangis itu karena sedih dan bahagia. Nanti nangis keluar air mata karena sambal beliau. Sambal apa? Bilang dulu. Sambal bidadari. Karena kita lagi ngurusi bidadari. Ibunya bidadari, Agesti bidadari. Jenengan bersyukur punya anak Agesti. Iya. Anak itu gini, kalau mencari keadilan bukan berarti dia anak durhaka. Ini yang penting. Anak durhaka itu ketika dia dianiaya orang tua, dia ngambil pisau, ngambil pedang, melawan. Nah itu durhaka. Nah anak ini kan mencari keadilan itu. Nah tetapi alhamdulillah dengan begini akhirnya ketemu keadilan. Keadilan kan nggak selalu dihukum ya. Hari ini kita mendapatkan keadilan bersama gitu. Menjadi hikmah pelajaran yang luar biasa bagi ibu-ibu yang lain, anak-anak yang lain yang ada di Indonesia. Kang Deddy, masya Allah. Ya mudah, siapa tahu ibu ada hilapnya. Ya kan saya juga mungkin ada hilapnya. Dengan peristiwa Agesti itu seluruh hilap ibu diingatkan. Ini cara Allah mengingatkan melalui tangan. Walaupun juga panjang prosesnya, mungkin Agesti juga mendapat bulian banyak orang. Ribuan jutaan orang juga. Rasa apa lagi yang dirasain? Rasa rindu, rasa sayang, semuanya tercurah untuk Agesti. Pokoknya Agesti itu anak pinter ya Bu ya? Iya, anak pinter. Anak pintar, anak baik, anak kesayangan ibu asalnya kan? Iya. Sampai sekarang bukan saya? Iya, sampai sekarang semua anak-anak mama sayang. Gitu. Anak pertama lagi? Iya. Harapan untuk ke depan. Agesti semangat kuliah ya Bu ya? Iya. Di Universitas Pertamina. Iya. Mudah-mudahan ke depan Agesti jadi direktur utama Pertamina. Iya. Amin. Atau komisaris utama Pertamina. Iya, amin. Ya. Itu tujuannya Agesti. Iya. Salam untuk semuanya, mohon doanya ya. Iya. Wah, kalau ibu tinggi kayaknya.
Bagaimanapun, tapi saya kakak kangen, Ma. Ya, Mama juga sadar. Ya, sebentar lagi ya. Walaupun ini mau jalan-jalan Ibu, karena Kayaknya dekat sama anaknya. ya, atau Ibu di sini boleh. Iya. Aduh, sekarang dulu. Sekarang dulu. Jenengan agak sana, Mama sana, Kang Didi di situ. Dan Ibu di situ. Kang Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Yang terhormat Bapak Kajari, Bapak Suhendra, yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Andika, luar biasa beliau komunikatif. Seandainya beliau tidak komunikatif, saya tidak bisa untuk berkenal dan bertemu dengan Saudara Agesti. Dan yang paling saya hormati, saya bangga-banggakan, dari jauh beliau mantan Bupati Purwakarta 2 kali, coba bayangkan. Purwakarta ngurusin Demak, ini sangat luar biasa sekali. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Komisi 4 yaitu yang terhormat Bapak Dedi Mulyadi, anggota DPR RI. Saya selaku Ketua Umum BKN Barisan Kesatria Nusantara, karena ini berita viral, saya sampai ditegur Kiai, bagaimana Demak Kota Wali kok sampai seperti ini gitu loh. Ada anak sama ibunya. Dan yang saya hormati Agesti. Agesti ini ngapunten, hasil investigasi saya selama 3 hari, dia ini putri yang salehah, putri yang birrul walidain, bukan putri yang durhaka. Ya, ini hanya persoalan miskomunikasi saja. Nah, jenengan tadi sudah menyaksikan. Dan yang saya hormati juga ibu yang melahirkan Agesti, yaitu Ibu Sumiatun. Ya. Jadi Rasulullah itu, Agesti, pernah ditanya sama seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang harus saya taati ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ummi." Lalu Rasulullah ditanya lagi, "Siapa lagi ya Rasul setelah Ummi?" Rasulullah menjawab lagi, "Ummi," atau ibu. Tidak puas. Nah, setelah itu siapa ya Rasulullah yang harus saya taati? Yaitu Rasulullah menjawab dengan tegas, "Ummi, ummi, ummi." Itu artinya anak harus menunjukkan berbaktinya kepada orang tua, sekalipun orang tua itu ada masalah.
Ini yang perlu saya tekankan. Dan Agesti ketika mencari keadilan itu bukan berarti sebagai anak durhaka. Masih untung jenengan punya anak namanya Agesti mencari keadilan. Yang durhaka itu kalau anak ya dianiaya misalnya tidak sengaja sama ibunya, lalu dia mengambil pedang, mengambil pisau, kemudian melawan. Nah itulah yang durhaka. Oke? Saya kira itu. Terima kasih. Jadi saya sejak di jalan baca berita tentang peristiwa ini, kemudian saya langsung telepon ke pengacaranya dan bisa berkomunikasi. Dari situ saya mencoba untuk datang, memahami masalahnya. Dan setelah itu saya coba juga telepon adindaku yang cantik, yang soleha, Agesti, kebetulan satu universitas dengan keponakan saya di Universitas Pertamina. Sempat ngobrol lama, sempat curhat. Kemudian setelah itu pulang dari sini saya ditelepon sama tokoh kita BKN, berkomunikasi. Sudah deh kalau gitu Agestinya sama Kiai yang dampingin, biar ibunya saya yang berkomunikasi. Akhirnya waktunya tidak terlalu lama. Saya selalu meyakini bahwa ibu dan anak, apalagi perempuan, dua-duanya memiliki hati yang sama. Dan saya selalu meyakini bahwa pada akhirnya hati yang suci akan kembali bersatu dengan yang suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya berawal dari ziarah pada almarhum ibu saya dulu, tapi saya berdoa mudah-mudahan Agesti yang cantik, baik, pintar, saya yakin benar nanti jadi direktur utama Pertamina. Amin. Bisa bertemu dengan ibunya juga yang baik. Dan sekarang orang baik ketemu dengan orang baik. Amin, insyaallah. Jalannya dari mana saja. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Kapolres. Sejak awal sangat welcome saya datang ke sini. Pak Kajari dan seluruh jajarannya, para wartawan, para netizen semuanya. Nggak boleh lagi ada bulian, nggak boleh lagi ada hinaan bagi kedua-duanya. Dua-duanya ibu dan anak yang saling mencintai, jangan dipisahkan oleh kata-kata. Itu saja. Asalnya baik, kembali ke baik. Tokoh pemersatunya orang Kediri, kembali ke diri, kembali pada kita masing-masing. Dan kemudian saya berikrar, kalau Agesti mencabut laporannya ke polisi, saya anggap Agesti dan saya anggap menjadi anak saya. Amin. Dan seluruh biaya hidup, biaya kuliahnya sampai selesai, bila perlu sampai doktor, saya yang nanggung. Sudah nggak usah berpikir apapun. Dan ibu bisa berdagang lagi dengan baik, dan Agesti bisa bersama. Punya adik dulu namanya Agesti, setelah itu nanti ada Yudhistira yang SMA kelas 2 dan ada Nyi yang Sukmayu. Jadi anak saya sekarang 4 dengan Agesti. Terima kasih. Oke. Tegang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya Desti Ayulandari. Ibu, saya tetap menjadi anak ibu. Mohon maaf, seandainya Alisa ada salah sama ibu. Ya, mama juga memaafkan apapun masalahnya, tetap saya mamanya Desti. Bagaimanapun, beliau itu orang tua yang sangat saya banggakan, yang melahirkan saya, yang membesarkan saya. Dengan cobaan ini, semuanya pasti ada hikmahnya. Kita bisa melaluinya bersama. Saya berdiri di sini, Agesti Ayulandari, tidak disuruh siapapun. Insya Allah, yang terhormat Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Gus Rofi selaku Ketua BKN,
Pak Deddy Mulyadi, keluarga saya, termasuk ayah saya. Terima kasih banyak sudah mendukung saya, sudah mensupport saya. Terima kasih kepada Pak Saifuddin. Insya Allah tanpa disuruh siapapun, saya Agesti Ayulandari mencabut laporan ini. Bagaimanapun, beliau tetap ibu saya yang membesarkan saya, memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Beliau ini orang tua yang sangat kuat yang saya cintai. Berikutnya, Ibu Sumiatun ingin bicara bagaimana dengan tanggapan Ibu Sumiatun tentang pencabutan Agesti. Itu artinya nanti kita menunggu jawaban apakah bisa dicabut atau tidak nanti. Nah, Pak Kajari sama Pak Kapolres sudah ada di sini. Monggo ada waktu ya 2 menit untuk Ibu Sumiatun menanggapi apa yang disampaikan oleh putrinya. Monggo. Yang keras gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ibunya Agesti Ayulandari. Di sini saya terima kasih karena panjenengan semuanya, terutama Bapak Kapolres dan juga Pak Deddy dan juga Pak Kajari dan juga Bapak Rofi. Ini terima kasih banyak dan juga semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada panjenengan semua. Ya terima kasih atas para ini ya, para media yang ada di sini. Ya terima kasih adanya media untuk saya bisa dipertemukan dengan anak saya Agesti yang lama tidak bisa ketemu. Gitu ya, saya terima kasih karena media saya bisa dipertemukan dengan Pak Deddy. Di sini tidak ada yang salah maupun benar, hanya karena miskomunikasi saja. Semuanya bisa ada hikmahnya lah, di belakangnya pasti ada hikmahnya. Semoga anak saya, doakan anak saya sebagai orang Muslim ya. Semoga kedepannya juga semakin tambah ilmu mungkin dari kejadian ini. Semoga semuanya istilahnya apa ya? Saya udah bisa berkata. Terima kasih banget. Terima kasih banget. Iya. Iya, saya maafkan. Ibu minta maaf. Oh iya. Maafkan mama ya sayang ya. Mama banyak dosanya. Amin. Ya, semoga Agesti juga memaafkan mama. Iya, sebelum kejadian ini pun Kakak udah memaafkan di saat ini. Makasih. Oke, sebagai penghormatan, nah kebetulan saya ini owner Rawon Bidadari dan Sambal ini hadiah untuk ibunya yang mau minta maaf, makan gratis seumur hidup ya. Nah, seumur hidup. Nah, ini untuk siapa ini? Agesti juga. Makan rawon Bidadari seumur hidup ya. Di Jakarta insya Allah buka cabang ya. Berkat media. Dan juga baik, alhamdulillah. Sampaikan uang kuliah pertama untuk Agesti. Luar biasa. Subhanallah. 10 juta untuk biaya kuliah pertama. 10 juta, masya Allah. Hikmah.
tenang ya. Nah, sebenarnya ini sudah dari bulan Agustus kemarin sudah kita upayakan untuk dapat dilaksanakan perdamaian. Tapi kita tidak cerita mundur ke belakang. Nah, jadi ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Insya Allah ke depan masalah ini tidak terjadi lagi. Dan satu lagi mungkin yang dapat teman-teman pahami, perlu diketahui, artinya kami juga jangan sampai menjadi bulan-bulanan media. Mohon maaf, itu Pak Polisi, Pak Jaksa itu tidak bisa menolak perkara apapun yang disampaikan ke Pak Polisi dan Pak Jaksa tidak dapat ditolak. Itu sudah hukum yang mengatur demikian. Apalagi sudah memenuhi unsur deliknya. Nah, pada hari ini alhamdulillah perkara ibu dan anak antara Ibu Sum dan Adinda Agis hari ini sudah selesai. Maksud saya secara administrasi Agis sudah mencabut laporannya dan Ibu juga sama-sama sudah saling memaafkan. Nah, untuk proses selanjutnya, walaupun ini sudah tahap 2, P21 lengkap, sudah serah terima berkas perkara tahap 2 tersangka dan barang bukti. Insya Allah perkara ini akan kami tindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu untuk kita laksanakan restorasi justice. Restorasi justice ini adalah penghentian penuntutan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan insya Allah ini juga secara berjenjang saya akan laporkan ke pimpinan. Nah, itu kan karena restorasi justice ini saya memang betul itu kewenangan Jaksa Agung yang dilimpahkan kepada kami para jaksa di jajaran di bawahnya untuk melaksanakan restorasi justice. Dan insya Allah Ibu Linda, perkara ini kita akan selesaikan dengan baik, tidak sampai ke pengadilan. Jadi tentunya akan membutuhkan waktu. Saya akan laporkan kepada pimpinan. Alhamdulillah pada hari ini sudah dapat dimediasi. Dan sekali lagi Gus, Kang Didi, Pak Kapolres, saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja keras teman-teman. Begitu juga dengan rekan-rekan media. Yang tentunya kalau tidak ada teman-teman sekalian, ini kan tidak tersupport dengan baik. Kejaksaan Negeri Demak jadi tidak populer. Iya. Hari ini Demak ceria ini. Demak bersalawat. Demak bersalawat. Jadi saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin lebih lanjut kita tidak usah mengadakan tanya jawab ya. Karena artinya ini memang sudah selesai, dicabut di depan saya dan Pak Kapolres, juga didukung oleh nanti saya bersaksi sama Kang Dedi nanti. Jadi mungkin tahap berikutnya saya mohon Kang Dedi dengan Gus Rofik bersedia menandatangani surat pernyataan perdamaian dan berita acara perdamaian akan disaksikan bersama-sama teman-teman media. Oke. Tolong sedang disiapkan sumber kita tanda-tangan. Secara kelembagaan kami sangat berterima kasih semua lembaga, semua para pihak yang membantu perkara ini. Dan alhamdulillah selesai perkara ini dengan cinta dan damai. Karena prinsipnya orang baik akan ketemu dengan orang baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Ini satu lagi. Ya, kemudian selanjutnya Ibunda Ibu Sumiati. Iya, boleh dari sini. Ibu Jupe Sumiato. Jupe. Itu di kamar KKN. Oh iya. Empat orang. Terima kasih tim PKN. Kemudian satu lagi Ibu. Ya. Nah, kemudian kepada para saksi saya mohon izin yang senior dulu. Pak Didi di nomor 1. Terima kasih.
atas segalanya, terutama sama Gusti Allah pastinya, karena saya ditemukan orang-orang baik, media-media baik gitu ya. Terima kasih atas dukungannya, supportnya. Terima kasih. Mau jalan-jalan mana Mbak? Sama Gesti? Nggak tahu, ini belum Gesti ada. ini mau kemana ini? Gimana? Habis ini sama Mama mau ngapain? Soalnya ada ujian jadi langsung terbang ke Jakarta. Siang, tinggalin aja. Iya. Nggak jalan-jalan kemana dulu? Belum. Ikut ke Jakarta nanti. Belum. Ikut ke Jakarta. Aku nggak tahu nih, aku di sini. Ini krunya Pak Kang Deddy Mulyadi ini. Ini kru andalan dari Purwakarta atau Subang? Purwakarta Subang. Purwakarta Subang. Iya. Yang mengikutin beliau terus ini. Amin. Kita makan di mana? Kita mengikuti beliau yang di depan aja. Iya. Mbak Gesti sama mamanya ini. Makan dulu Mbak, makan dulu. Long Mbak? Pulang. Long. Ada gajelan ya. Lo kuliah apa sih Mbak? Di Teknik Logistik Universitas Pertamina. Logistik. Iya. Oh iya. Itu di mana Kang? Jakarta. Jakartanya di mana itu? Ada. Di jalan apa? Bayaran lama. Oh, dekat Kejaksaan Agung ya. Ajak kontrol sekarang. Saya biayain, saya harus mengawasi pengembangan kuliah dia. Loh, jadi kamu kalau senang dia izin saya. Pulangnya kapan? Rombongan ini? Di rombongan ini kan? Sekarang. Alhamdulillah Kang akhirnya selesai dengan baik. Yang tadi kita pas berangkat ke Demak cerita yang air apa tadi yang akhirnya Oh bikin- iya, Heeh. sekeras-kerasnya batu, sekeras-kerasnya hati. Kalau air masuk ke pori-pori Ya. dinding hati, maka akhirnya akan mempengaruhi. Ledok atau apa? Legok tadi. Legok. Legok, Cikaracak legok. minggang batu, Oh, lila-lila iya. jadi legok. Ini seperti ini. Ya seperti itu, ya akhirnya legok gitu loh. Akhirnya juga kan, iya saya lihat normal, Iya. nggak ada masalah apapun. Iya. Dan dari raut wajahnya itu nggak ada tersimpan kebencian atau keterpaksaan. Enggak, saya lihat rileks aja. Tidak ada masalah yang Tidak ada betul-betul dalam kayaknya. Tidak Ya. ada, saya lihat nggak ada yang masalah betul-betul dalam. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kami perjalanan dari Demak menuju ke Semarang dulu Kang ya. Ke Semarang Ke Semarang setelah tadi Alhamdulillah di Kejaksaan Negeri semua berjalan. sudah berjalan lancar. Berjalan lancar. Pak Kajarinya sangat respon, kemudian Pak Kapolresnya juga respon terhadap apa yang terjadi. Masalah akhirnya menjadi hikmah semua Jadi ini kan. hikmah, kalau ngomong hikmah saya nggak akan datang ke sini, nggak akan ketemu sama wartawan senior ini kalau nggak ada peristiwa ini. Setiap peristiwa kan ada hikmahnya. Nggak akan Iya. ketemu sama pengacara yang Ini, baik hati itu. Iya, pengacara baik hati Kang Deddy ini. luar biasa. Iya. Kalau nggak ada peristiwa ini, peristiwa itu kan intinya adalah pembelajaran hidup. Tadi Agesti apa Kang tadi di Ya, Angkat anak angkat, saya kemudian- anggap sebagai anak sendiri. Hmm. Artinya saya membiayai pendidikan dia. Ya itu kuliahnya saya tanggung, biaya hidup dalam setiap harinya. Dan saya kan di Jakarta, saya di DPR. Dia kan bisa bantu saya di DPR urus administrasi, iya. untuk ngisi waktu ketika dia nggak lagi ada perkuliahan. Kemudian bisa juga kalau daripada di mes juga ngisi rumah dinas saya yang di Jakarta, bisa diisi, nggak apa-apa gitu loh, daripada bayar tiap bulan. Umrah juga selain Umrah ya nanti kalau sudah diperbolehkan oleh pemerintah Saudinya, Iya. dua-duanya diumrohkan. Kok baik hati sekali sih Kang? Kenapa sih Kang? Nggak baik. Di mana baiknya, cuma gitu-gitu doang. Ya cuma mindahin rezeki aja dari tangan saya dikasihin itu aja. Kang, ini selesai, rasa kebahagiaan terbesar yang dirasakan itu Ya bagaimana? pokoknya lihat wajah saya kayak saya yang bersengketa loh. Coba lihat wajah saya. Kan kayak saya yang bersengketa, padahal saya kan nggak bersengketa. Ya, apa? Apa? Hah?
masker hilang maskernya. Hilang. Tadi di mobil satunya ada hilang. Enggak apa-apa. Ini masker ada, pakai masker. Itu kan bersengketa loh. Saya bisanya saya nangis, coba bayangin. Kan saya nggak bersengketa gitu loh. Gimana orang saya, perasaan saya nangis berapa di situ? Nangis berapa kali kan? Saya ngitung tadi soalnya. Nggak tahu deh, ampun. Tapi itu kebahagiaan terbesar bisa. Ya itu memang bahagia banget gitu loh. Ibu dan anak bersatu gitu loh. Aduh ya Allah, peristiwa yang orang membayangkan nggak akan terjadi loh itu. Sulit gitu loh. Iya. Kok bisa ya? Kok ada jalan? Kok Gus Rafiq tiba-tiba ngubungin saya gitu loh. Ngubunginnya kapan? Semalam. Ya, sepulang dari Demak itu. Sore. Iya. Gitu loh. Ya itulah. Pokoknya setiap ikhtiar selalu aja. Cuman dalam diri saya itu dari dulu selalu ada dalam diri saya itu gak ada masalah yang tidak selesai. Itu aja. Setiap masalah pasti ada solusinya seberat apapun. Dan kuncinya satu loh. Saya sedih juga. Ziarah ke kuburan ibu saya. Sebelum ke sini. Iya, tadi ya saya berhenti dulu, walaupun saya nggak turun, tapi saya berhenti dulu untuk ya istilahnya memberikan penghormatan pada ibu saya. Saya akan meminta restu. Dan agar alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Jadi untuk di Agesti ya. Ya, teteh sudah jadi bagian saya ngomong Sunda. Agesti. Wah, ini ada bapaknya di sini. Ya, Teh Agesti. Yang naksir Teh Agesti bilang dulu sama saya. Tapi cantik memang anak, pintar juga dia. Tapi tadi seakan-akan kok langsung lepas gitu ya, pas. Iya. Bukan tadi kayak nggak ada. Iya. Kayaknya ada pelukan, kayaknya saya bilang kayak nggak ada beban lagi. Ada kerinduan. Dari Agustus 6 bulan loh nggak ketemu. Berarti sebetulnya dua-duanya tersiksa. Dua-duanya tersiksa dengan keadaan tersiksa. Dengan keadaan itu. Nanti saya berhenti di pinggir jalan. Kang Deddy memang spesialis. Ibu dan anak ini ya. tiga perkara ini yang udah ini. Kita ini sampai di Lingkar Demak. Ini baru saja selesai. Kita habis makan siang. Kang Deddy juga udah ditunggu sama Bupati. Ada wali kota Bekasi. Wali kota teman Bekasi. Saya mau ketemu sore ini. Ini langsung meluncur ke Bekasi. Langsung. Ketemunya di rumah. Di Subang. Iya, di rumah di Subang. Sehat terus pokoknya. Terima kasih pokoknya, keren deh. Terus. Tadinya saya doain cepet dapat jodoh, rupanya udah punya istri.